maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu salati wa tamu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna huda. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi waridaka al-matlubi atini mahabbataka wal ma'rifataka. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini, yaitu malam Rabu, malam 25 Ramadan, kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis kita, majelis taklim Riyadul Jannah. Majelis sederhana ini tapi penuh dengan berkah. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dosa guru-guru yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala, dosa mama lawan abah kita baik zahir ataupun batin diampuni oleh Allah Ta'ala, dikabulkan hajat kita ataupun hajat mereka, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mudah-mudahan apabila diantara kita, diantara mama abah kita, diantara keluarga kita, diantara dangsana-dangsana kita, diantara pasangan hidup kita ada yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakit pada diri mereka, Allah jadikan mereka bertahan sehat walafiat dengan berkat kemuliaan majelis kita, dengan berkat kemuliaan bulan suci Ramadan, dan dengan berkat kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bertahan kita alim seperti guru-guru kita sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita bertahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh yaitu raja. Semalam sampai itulah. Artinya mengharap. Nah, mengharap akan rahmat Allah Ta'ala, dan mengharap akan ampunannya, dan mengharap akan diterima daripada sekian amalnya. Ya, kalau jadi bila kita sembahyang beribadah, ya kita berharap mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Ya, kalau mudah-mudahan Allah Ta'ala itu yang menerima tadi, memberikan rahmat, menerima daripada seberitaan amal kita. Itulah yang harus kita tanamkan, ya Allah, harus dipasang harap-harap itu terhadap rahmat itu dalam setiap daripada ibadah kita. Bila kita ada mengharap, nah tetap orang nilai daripada sembahyang kita. Walaupun kalau kita baca di poin yang ketujuh ini, nang diharap itu adalah kepada Allah, ya kalau gon. Nah, jadi nang diharap itu adalah kepada Allah. Nah, itu kan dia lagi mengharap pahala. Nah, Allah nang diunting. Nah, ya kalau Allah nang diunting, maka orang sembahyang dalam versi hakikat ini mengharap perjumpaan Allah. Nah, ini sudah sampai kepada mi'raj, munajat, tabatil, hilang dirinya, dialah yang ada. Ya karena kalau bubuhan pian mau empati pengajian kita minggu tadi, baik secara langsung atau streaming, bahwa Allah itu kadakawa keputusan Allah itu dirubah dengan gerak makhluk kadakawa. Ya kalau
Nah, ada kalau mau empatnya sudah toh, ya kalau apabila keputusan Tuhan itu bisa dirubah oleh gerak makhluk, maka berarti Tuhan itu lemah. Sebab keputusannya bisa diubah dengan gerak makhluk. Berarti gerak makhluk lebih hebat daripada keputusan Tuhan. Ya kalau nengaran kita nih bisa keputusan A, tiba-tiba ada kawan mempengaruhi. Berarti pengaruh yang diberikan kawan itu lebih hebat daripada prinsip kita awal. Tapi itu wajar terjadi pada kita karena kita makhluk. Karena kita ini lemah. Makhluk itu pasti lemah, wajar. Dipengaruhi oleh orang lain, dibantah oleh orang lain, kadang disetujui oleh orang lain, wajar karena dimensi makhluk itu lemah. Tapi berbeda dengan Allah. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha segala-galanya. Ya kalau salah, maka Allah itu mustahil keputusannya dipengaruhi oleh perbuatan makhluk. Memang perbuatan makhluk kada sama sekali. Nah, ya kalau kada sama sekali berpengaruh terhadap keputusan Allah, kada sama sekali. Bila kita mengira Tuhan memasukkan aku ke dalam surga karena ibadahku, berarti ibadah menjadi penyebab berubahnya keputusan Tuhan. Kayak itu jenis Tuhan yang kita sembah, maka hakikatnya kita bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah makhluk. Walaupun kita harus sadar, kita mengira itu Tuhan. Paham Pak Eko? Nah selama ini, ketika kapasitas kita masih rendah, begitulah cara kita memahami Tuhan. Itu kan guru. Ya. Cuma nanti yang kisah guru nang bimbingan sudah Tuhan yang apa ditakdirkan pada kawahamnya lagi lawan Nabi siapa hanya meminta itu guru. Nabi Ibrahim kalau salah. Ya kan. Nah, kan itu takdirkan bawahnya kada bisa banyak nih guru. Iya. Terus yang berdoa seorang Akhirnya banyak. Oke. Itu ya Bapak. Nah, itu hanya sekedar majazi aja. Kan kayak nih. Inya nang memadahkan menginformasikan kepada babinian itu bahwa engkau akan bisa anak malaikat. Dan malaikat itu yakah melihat berdasarkan catatan di Lauhil Mahfuz. Sekarang catatan di Lauhil Mahfuz itu makhluk atau bukan? Makhluk. Jadi semua kisah itu berada pada zona makhluk. Amun nang hakikat nang sebujurnya nang pada zat Allah, kehendak asal pada zat Allah. Apakah Allah itu menghendaki atau kada babinya nibana? Itu pasti diketahui Allah. Kada mungkin misalnya Allah tuh asalnya Tuhan mentakdirkan ikam masuk neraka. Lalu karena ikam berdoa, doamu tuh merubah takdir Tuhan. Lalu asal Tuhan mentakdirkan ikam masuk neraka, berubah dengan berkat doamu menjadi masuk ke dalam surga. Kemudian ketika si Adam yang masuk surga, sebelumnya sudah diketahui Tuhan atau belum? Artinya ngitung saja berjalan. Sebujurnya kada berubah. Imbah Pang, kisah selama ini Pang itulah tipuan. Maka kalau kita berada di syariat, maka kita berada di alam tipu-tipu. Karena yang tertulis di Lauhil Mahfuz boleh jadi tipuan. Contoh, kita mau jadi anak kita. Misalkan misalkan apa ya? Contoh konkretnya lah. Misalkan kayak ini. Kita menghendaki kepada anak kita, ya kalau anak itu kan anakan, supaya inya ya kayak apa ya, aku bingung lah mencontohkannya kayak apa dalam konteks. Pokoknya kayak toko intinya Tuhan itu tahu apa yang terjadi finalnya pada setiap orang. Imbah Bang, ada pun yang di Lauhil Mahfuz asal takdirnya kayak ini, kemudian karena ikam berdoa lalu dihapus, itu hanya terjadi pada perkara makhluk saja. Tapi pada sisi hakikat, ya kah tidak bisa merubah sekalipun. Sekarang kau Bang kayak Pak Faisal hubungan antara doa dengan perubahan takdir. Itu sudah aku jelaskan pada minggu tadi. Ya kalau ada orang sugih, Allah takdirkan inya berdoa. Ya kalau jadi dua, Allah takdirkan inya sugih, Allah takdirkan inya berdoa. Paham? Bukan doanya itu mempengaruhi keputusan Tuhan. Karena doanya Tuhan menyugihkan. Kada, memang Tuhan sedari awal mengkehendaki ingin sugih. Tapi ditakdirkan berdoa.
Di sisi lain, contohnya orang ateis, misalkan Elon Musk, kan ini kan Tuhan, kaman sini berdoa. Tapi sugih pada kita. Itu kan betul tarikan Nurdal Haq lagi, apakah ada tarikannya? Nah, ini ditakdirkan sugih dan tidak berdoa. Berarti kesimpulannya kok bukan doa, bukan amaliyah, dasar kehendak Tuhan. Ada orang masuk surga, memang takdir Tuhan masuk surga. Allah takdirkan inya beribadah. Ada orang masuk neraka, dasar takdir neraka. Allah takdirkan inya fasik. Jadi ini takdir Allah yang satu, ini takdir Allah yang lain. Jangan sekali-kali kita mengira takdir ini mempengaruhi takdir yang ini. Itu salah etikat ngarannya. Kemudian paham alim kata Abdurrahman. Paham kok? Nah, sebab kalau kita berpikir doa kita, alhamdulillah Tuhan merubah takdirku dengan berkat doaku, berarti doa ini makhluk bisa merubah keputusan kadim. Berarti kadim itu lemah. Buktinya bisa dirubah. Contoh, kalau ini supaya kan paham. Ini kayu. Ya kah? Jika ada amar nang kuat, tak hancur. Berarti karena amar ini lebih kuat daripada kayu, sehingga amar bisa merubah bentuk kayu. Kan kayak itu. Sesuatu yang bisa merubah sesuatu karena sesuatu ini lebih kuat daripada sesuatu yang pacang dirubahnya. Itu konsep logika awalnya. Berarti perbuatan makhluk tidak bisa mempengaruhi keputusan kadim. Mbah Pang. Kayak Pak Guru, nang orang mungkin guru kita kan ada sembahyang kan. Nah kan ini kan bahaya jadi kok. Ini gunanya sebenarnya orang terlalu dalam mengaji hakikat. Hakikat melulu tanpa diimbangi dengan fikih kan masuk akal deh. Ayo, apalagi mungkin bisa sembahyangan. Berdoa ke dosa. Ya itu kan kenapa hanya sekadar. Nah itu membantahnya pulang. Kenapa hanya kamu sekadar cantolkan kepada ibadah ukhrawi? Mungkin itu kan sebagai WM bisa Tuhan takdirkan aku sugih. Nah itulah ketika ngarannya alam mulki, alam jasad ini diatur oleh PG. Bila kamu hendak sugih maka begawi, bila kamu hendak dapat hasil maka berusaha. Ini namanya kalian sudah menjelaskan Gon. Ya kalau pada minggu yang lalu. Jadi keputusan Tuhan tidak mungkin bisa dipengaruhi perbuatan makhluk. Imbal Pang. Ini jangan imbal Pang. Artinya itulah keyakinan hati dalam syariat. Nah, ya kalau paham itu salah. Nah, kedelapannya yaitu haibah. Haibah itu artinya gemetar, takut akan kekerasan-kekerasannya yang meluas kepada segala hambanya, karena terkadang ditolaknya amal kita karena kurang adab kita sertanya. Nah karena kurang adab itulah menyebabkan amal ditolak. Adab itu ada dua, ada adab zohir, ada adab batin. Adab zohir kayak orang sembahyang gitu ya, kalau nama wajar jar Allah Ta'ala hudu zinatahum inda kulli masajidakum. Pakailah pakaian-pakaian yang indah ketika mana kalian hendak masuk ke dalam masjid. Jadi kalau kita hendak sembahyang Jumat ya kalau kok maka pakailah dengan pakaian yang indah ya kalau termasuk pakaian kita ini pakaian yang indah. Pakaian yang indah itu bukan sebatas busana muslim, ada yang keren. Iya, jangan sampai nang ke majelis baju berkorak. Baju ya, pokoknya baju yang kadang bagus lah. Lama kalau salah baju buruk, bau hapak, bau jaring, tapi bau hencing. Itu kan zaman tuh ya kalau. Nah, baju harus bersih. Suasana dalam kondisi fresh, harum. Itu adab zohir karena. Ya Allah, behrum harum. Nah, ke majelis baju biasa kan apa? Yang penting bagus kan baju ini mau aku bawa ke padang orang biasa. Mungkin lah baju kaos oblong rabbit bukber tadi habis maghrib tadi tuh. Kadang mungkin. Nah, itulah ngarannya pakaian indah. Pakaian indah ini bukan baju muslim, kada harus maksudnya. Iya itu iya. Cuman kada mutlak.
Sebagian orang kan memutlakan baju koko. Nah, baju kaos kenapa? Nanti untuk aurat. Nah, batasannya kayak apa? Bila orang itu pede aja berbaju itu berjalan-jalan kemana-mana, kan kita bisa ya kayak membedakan mana baju gesan guring, mana baju gesan berjalan. Ya kalau kadang mungkin itu gesan guring, itu gesan berjalan kan lain. Ya kalau Pak Irwan, baju makanya tuh salawar bilang begetah pisang salawar gitu dibawa ke majelis kan locok juga ya kalau salah bilang begetah pisang salawar. Nah, huzuzinatahum inda kulli masajidakum. Pakailah pakaian-pakaian yang indah ujar Nabi ketika mana kalian memasuki ke masjid kami. Jadi bila masuk masjid hendaklah kita pakaian-pakaian yang indah. Menutup aurat itu standar pertama kok kada kentat. Pakaiannya tuh menutup aurat tuh standar keindahan tuh. Menutup aurat ya kalah kemudian kada terlalu ketat. Nah amunnya beselawar handap ke masjid bulu betis merabung kan kada nyaman juga ya kalau kok butuh bulu betis merabung. Nah jadi menutup aurat itu lah standarnya. Nah ya kah kemudian berkopiah, kemudian berminyak haram ya kan, jangan kotor, jangan jorok, jangan bau hapak, bau harok, kasihan orang dihiga. Akhirnya orang kada ingat lagi lawan Tuhan, mengatakan bau hapak dihiga di wara ya kalau gon. Itu ya hadun talim. Berarti bisa makan baju kaos boleh aja lah guru. Boleh. Kada masalah. Selama baju kaos itu artinya kita tuh paham ini baju baik, paham lah. Baju yang dipakai gesan berjalan. Baju nang ketika aku menghadap pejabat, menghadap orang penting, pantas aja baju gitu. Kan kadang mungkin baju nang paham ya gitu sudah. Ya kalau salah baju apalah ya kalau kadang mutlak baju ya, baju iklan baju apa ya kalau yang penting yang bisa paham ya dah. Nah itu. Kadang mutlak baju koko sebujurnya. Kadang mutlak baju gamis. Memang baju gamis ada keutamaan tersendiri. 2 rakaat dan Nabi orang sembahyang memakai baju gamis. Lebih baik daripada 70 rakaat orang yang sembahyang pakai baju selain gamis. Ada keutamaan sendiri untuk baju gamis itu. Tapi bukan hanya itu. Kalaupun kadang baju gamis menkumpul-kumpul begamis musim hujan, ya kalau ya ada masalah juga. Jangan ekstrim kita ya kalau Pak Irwan ya kalau itu adab zahir. Kemudian murah senyum, bertutur kata yang lembut di masjid itu. Kada boleh membicarakan persoalan dunia di masjid itu. Bila orang tuh berjualan di masjid, sunat kita doakan mudahan rugi. Itu Bang, dalam fikih itu keras Bang, ini fikih dulu. Fikih dia dikit bilang aura kebencian dipikir. Ya kalau tasawuf aura cinta. Nah, dalam fikih kan masjid itu tempat untuk mengingat Allah. Maka apabila ada orang berdagang di masjid, sunnah hukumnya kok doakan mudah-mudahan rugi, mudah-mudahan bangkrut jualannya, mudah-mudahan kada beruntung, kada berfaedah, kada menghasilkan. Itulah kenapa ketika orang jual tukar beres itu kada di dalam masjid, di emperan, di luar, supaya menghindari jual beli di dalam masjid. Paham kan? Paham lah. Makanya pikir, makanya di emperan masjid lah. Nah, ya kalau ini bagus nih gesan panitia masjid nih ya kalau mungkin netizen ada nang panitia masjid, jadi jangan lagi nang menjual tukar beres di dalam masjid tuh. Nah, gesan jakat juga guru kada masalah itu kan akad jual beli juga. Walaupun karena kemudian beres itu dipakaikan gesan zakat. Walaupun kita mun aku pribadi, nah sebagaimana kita sudah pahami bersama, nah karena inti daripada zakat itu untuk membahagiakan orang, aku rasa kalau sekarang ini kita berzakat orang dapat beres berkuintal-kuintal, itu kada bahagia lagi zaman sekarang kok ya kalau sekarang duit kawan nukar kuota, kawan nukar, itulah nukar baju, nukar nang lain. Mungkin ada juga orang bahagianya kan di baju di lain. Selamanya halal apakah? Nukar di game itu apa istilahnya tuh? Kawa voucher ke apa? Jadi bahagia raya itu nukar hengnya.
dengan memainkan itulah, dengan memainkan game itu dengan beralatkan voucher itu. Nah itu orang yang kada ortodoks kok ayo memahami agama. Harus beres, ya silahkan ortodoks sesuai kitab abad ke-7. Karena kitab kuning itu Gunai ditulis pada abad pertengahan. Paham tuh ulama tuh. Contoh, ikam koe mun mompati kitab kuning ini kita kan apa? Joka fikih hello guna ini ilmu juga. Banyak nang kadesah sembahyang sekarang. Banyak kadesah contoh sembahyang Jumat. Empatnya kitab kuning abad ke-7 abad ke-8 empatnya secara teks tuh. Apabila dalam satu masjid, ini masjidnya ada hendak berjumat, ya kah? Hendak didirikan Jumat di masjid itu. Sementara orang-orang jemaah di masjid itu mendengar azan Jumat di masjid lain, maka tidak sah sembahyang Jumat di masjid itu. Kita bisa bilang. Pertanyaannya, mun itu kita terapkan zaman sekarang, Pak Irwan, pian masjid di Muara Harus, ya kalah. Kadang-kadang begitu pian sembahyang di masjid A, mendengarlah azan di masjid lain. Nah, kada sah. Mun diterapkan dong. Berseberangan. Ya kalau tahalat sungai. Situs ajan, sini ajan. Apabila jamaah masjid sini mendengar ajan di masjid seberang, ya kan? Maka kada sah. Kenapa? Karena cukup dah dekat. Dalam satu karya itu kada boleh 2 masjid. Paham? Ini Al-Qadar, kita di Al-Qadar sembayangan. Mendengarlah ajan di Taqwa. Kada sah. Tuh mau empati secara teks kitab abad pertengahan habis masjid mana ditabalong nang sah sembahyangannya Jumatannya maka betoa belum lagi nang speaker nang mixer itu tuh ya kalau gunung betul kadang-kadang tapi kalau kita pahami kitab itu secara kontekstual ya kalau oh, karena zaman bahari kan ada mikrofon. Paham nggak Pak Irwan? Amun dari itu kan ada mikrofon berarti parak benar. Ya kalau, nah paham lah. Amun sekarang bujur ya kadang-kadang tapi pakai mikrofon masjidnya 3 pal 5 pal. Nah maka sudah lain kisah. Tapi teks dalam kitab tuh kaku. Kada peduli enggak bemikah kadakah bila orang masjid sini mendengar ajan di masjid sana kada sah. Kayak itu teks kitabnya kada ada keterangan pakai mikrofon mana ada di kitab tuh. Ai maqasid mikrofon ya kada ada. Kada ada. Tapi pahamlah kita, pahamlah kan konteks budaya saat itu. Bila nah tuh kada sah banyak tuh satu dah. Handgun. Nang kedua dijilid anjing ya kalau pakai kitab pergi bahari dibasuh 7 kali pakai banyu sekali pakai tanah mun wahini adalah menggawingin tuh betul bungolnya orang itu ada sabun ya sabun lah sabun tuh dari tanah juga gue kamu beli tanah lagi bapak aku aja ada nang apa juga tanah 7 kali jauh ke tanah mana kitab sebilah tahun berapa kitab itu wahini ada locks ada level boy apa yang pakai gitu paham kok kan usah lagi budak tanah bapak 7 kali pakai banyu sabun nih sekali besok lapak selesai sudah karena sabun itu daripada tanah nah itu contohnya jadi jangan lagi bertabuk tanah lah bilang keterlaluan kau jadi pahamilah ada juga pulang aneh ada juga aku menemui aneh nukar parfum boleh kali buat sembahyang aja nah emangnya ada lah parfum nah haram dibuat sembahyang ada juga alkohol mana dalilnya alkohol tuh najis alkohol nang najis tuh bila alkohol dipakai gesan minum mabuk ini alkohol nih parfum boleh pakai Axe boleh minyak rambut Gatsby boleh alkohol najis ya lain alkoholnya alkohol najisnya kayak nih papai difermentasi ada alkoholnya kalau mun kada diniati mabuk masih kada apa-apa kok
Tapi bila dikumpulkan baju tapa itu diulahkan jadi apa ngarannya? Minuman hanya najis karena diniati. Nah, toko alkohol itu diniati sebagai minuman nang digunakan untuk mabuk. Lagi banyaknya dua kulah lagi. Nah. Ini kan dia kadang bikin sama repot pikir aja ujung-ujungnya. Paham tuh lah. Nah. Paham tuh Pak. Jadi kan saya lagi bertakon ini parfum. Tapi kan kalau sembahyang, mana ada nggak ada orang sembahyang? Ada pun aneh pulang. Kan dia bertulisan halal. Emangnya nang parfum malaikat subuh bertulisan halal. Nyata malaikat sebuah yang Jadi oleh karena itu ke masjid itu parfum tuh nang bagus-bagus nang aks. Jangan nang gara-gara terdoktrin parfum nang kada boleh alkohol. Malaikat subuh sama masjidan mabuk. Aduh betul. Amin cuma malaikat subuh sama masjidan tuh. Ya kelesal. Ya Allah. Nah itu haibah. Udah tahu. Karena kulit kan kali gue. Kagak masalah. Lah apa bedanya kena baju lo kena kulit? Karena syarat sah sembahyang suci badan, suci pakaian. Ya kan lah. Suci tempat ya sama. Karena ketiga-tiganya suci. Jadi kena pakaian ya, kena kulit kan masalah. Nah itu pahami kontekstual gitu. Paham kalau kok. Nah, jadi memompati kitab abad pertengahan. Nah, maksudnya kayak itulah kalau kekurangan kita tuh nah. Ya kalau mengaji kitab tuh boleh aja. Nah kayak aku ini kan kok akan versi Harvest Moon. Mana ada tuan guru kayak itu? Acurin apa gitu Harvest Moon? Kan ada tidak ada formulanya aja. Adalah orang pengajian berformula. Guru tuh udah kan bilang kayak ini haram, kayak ini boleh, kayak itu aja. Kau berformula. Ya pintar-pintar lah. Tuhan ya paham lah gue. Jadi kayak ini Islam itu kadang kayak itu tergerus oleh zaman, oleh orang ketinggalan zaman. Nah, orang sudah pakai sabun, pakai hand sanitizer, membersihkan, ikan masih pakai tanah. Ada juga orang pengobatan ala Nabi ya, tibun nabawi. Jujur kalau bila orang garing ini ramuannya ini, bila garing ini ramuannya ini, ya itu abad Isa itu tuh kan itu bang. Kan itu bang zaman Nabi orang berimpus. Nah, jadi ada sebagian orang nak menolak ke rumah sakit. Akhirnya pahamlah, ini Nabi kayak ini mau beti. Pahamlah ikam. Sahabat ketika dalam strategi perang bertakon lawan Nabi, ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah atau pendapat pian? Ujar Nabi, ini pendapatku. Oh, kalau pendapat pian, mari kita musyawarah. Kecuali itu wahyu, paham ya kan? Lalu ada sahabat pulang bertakon tentang persoalan cara membibit kurma. Ujar Nabi, kenapa kada kayak ini haja dikawinakan kayak pakai itu? Sekalinya mati kurma sahabat nih. Ya Rasulullah, maka ujar pian kayak ini membibit kurma. Kenapa mati? Ujar Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ikam lebih tahu masalah duniamu. Jadi masalah dunia jangan anti. Paham lah salah. Ada juga nong pakai ramuan ini. Ada juga nong buah lagi guna sepaling baik makanan adalah coklat. Kan Nabi kayak datang ke rumah Siti Aisyah. Coklat. Nabi melihat kan di dalam kan kayak itu. Iya Siti Aisyah, adakah lauk? Ada aja Nabi. Baju Siti Aisyah. Nabi bertakon kan. Tadi nang ada hanyalah coklat. Zaman Nabi. Nabi kan memuji bini. Khairu atau sepaling baik lauk makan adalah coklat. Ada orang belangsa mau pating itu coklat taraf hari-hari. Dijamin sesebentuk. Dicari-cari gimana? Nah, kemudian pula, ini aku madahi pula. Berbukalah dengan yang manis-manis. Oh, Nabi yang kayak itu. Akhirnya ini beritaan manis. Kurma, marjan. Kan orang tuh umat diabetes. Paham lah. Jadi jangan kita tuh sepotong-sepotong memahami hadis Nabi. Ya kalau gon. Nah,
Ya kan Gon. Nah itulah Perwan lah. Jadi sehingga memahami agama ini harus up to date. Nah kayak itu kan. Inilah bedanya mungkin pengajian kita dengan nang lain-lain. Nah itu. Ada juga orang aneh. Valentine haram ya. Nah, jangan kayak itu, jangan kayak itu juga. Ya kalau kada mutlak haram, kada tergantung isi di dalamnya tuh. Ya kalau apa gerang artinya nama? Ini kaleng. Tulisannya daging babi, isinya tulisannya daging babi, isinya daging sapi. Halal kah haram kah? Halal. Ya kalau kaleng daging babi ya. Gambarnya muka babi sajian di kaleng itu. Isinya daging sapi. Halal kah haram kata? Halal. Ya kalau ada minyak bergambar unta. Isinya minyak babi. Halal kah haram? Nah, paham di situ. Biar Valentine kita mengadakan nih Valentine Day, tulisannya sini tapi pengajian dalam rangka memperingati hari Valentine. Mari kita beristighfar membaca tarikat Samaniyah, pahala ke surga. Ada kamu ustaz Valentine dalam tinjauan syariat. Apanya Pak? Jangan kau tertipu dengan nama. Nih, andai kamu sambat fire, api, ya kalau terserah. Ini juga bedanya. Jadi nama itu kan berarti. Mulai dari nangis semalam pulang. Ya. Kan. Valentine tapi pengajian. Bagus. Maulid atau menjemput Lailatul Qadar. Para pemuda menjemput Lailatul Qadar. Bagus ya loh. Dia ada kan di taman di lapangan Qadar sebagian. Nah, dasar dapat Lailatul Qadar. Jemian apa hasilnya? Itulah. Nah, haibahnya takut. Nah, kalau ini kan takut lagi. Ini orang awam takut akan kekejaman Allah. Padahal Allah itu Ar-Rahman, mendahului al-ghadabnya, ya kan? Nah, apa makanya dalam Al-Qur'an 30 juz itu kok terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terhimpun pada bismillahirrahman. Maka inti daripada sifat Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kasih sayang itu kok lebih diutamakan daripada marah. Itu prinsip agama. Ini kadang-kadang ya tadi yang ada pengajian begitu masuk ke dalam pengajian itu bulik mencaci maki orang. Aneh itu gunai. Ini orang masuk pengajian, harapannya supaya tambah baik. Hati tambah bersih. Jadi penyayang, kadang menyariki orang. Itu pengajian. Ini ada kok orang pengajian, bulik pengajian muka keras. Ada tuh, tambah keras muka. Bahkan gawin itu kada beramal kada. Nang amalnya standar sembahyang 5 waktu bejikir kada. Bejikir satu mat, untungin tuh gawinnya jadi wakil Tuhan. Neraka, bid'ah, sesat, kafir, laknat. Ada tuh orang itu tuh. Kamu kan? Ini pengajian salah. Maka dalam pengajian itu berarti ini lebih mengutamakan al-ghadab. Makanya Tuhan tuh ada 4, ada Jamal, ada Jalal, ada Kamal, ada Kahar. Jamal lebih mendahului daripada Jalal. Jalal lebih bisa bilang Kamal, sifat kamalnya kamaliyah Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, itu Kamal. Mendahului daripada Kahar. Kahar nih godok, sombong. Tuh hak Tuhan toh. Ya kah? Jamal ini nang bagus-bagus. Nang lembut-lembut Jamal. Ini tangannya lembut Jamal, ini kayunya kasar Jalal. Ya kalau orang dapat nikmat Jamal, orang ditimpa sakit Jalal, paham? Nah, ya kah? Ada Jamal, ada Jalal, paham telah? Jamal Allah ini yang baik-baik. Pada unsur malaikatiyah itu Jamal Allah. Jalal Allah itu pada syaitaniyah Jalal Allah.
Tapi Jamal kada akan terasa tanpa jalan. Paham lah? Geri sehat, nikmatnya sehat. Kada akan terasa tanpa kehadiran Gering. Bujur, kalau kebaikan seseorang tidak akan terasa tanpa ada hadirnya kejahatan. Maka syarat merasakan kebaikan, hadirkan dahulu kejahatan. Hanya terasa atau kebaikan. Ya kalau siapa pemeran kebaikan yang merepresentasikan sifat al-hadinya Allah itu siapa? Malaikat, para nabi, para rasul. Ya kah? Pemeran protagonis, pemeran baik di beritaan. Siapa yang merepresentasikan al-mudil, sifat jalannya Allah? Iblis, para penentang, para pengingkar. Kedua-duanya dikehendaki Tuhan. Mereka bergerak di dalam kehendak Tuhan. Paham dah kawan? Nah, maka karena kedua-duanya ini berada di kehendak Tuhan, ini sama-sama kehendak, kafarnya aja beda. Nang ini kafarnya baik, ini kafarnya jahat. Tapi kedua-duanya dikehendaki Tuhan. Maka jangan kita pilih kasih. Banyokai kehendak nang ini, membenci kehendak nang ini. Jangan sekali-kali gitu. Bang, I love you keduanya. Maka ujar murid Imam Ibn Arabi, iblis ini masuk surga. Apa maksud surga itu? Teks dalam Al-Quran, bujur masuk dalam neraka tempatnya. Tapi surga dan neraka itu di mana kok? Di rasa hakikatnya. Itu sudah kita jelaskan 2 minggu yang lalu. Di tempat yang sama bisa jadi rasa berbeda. Paham dah? Di padang mahsyar bahigaan nah, nang ini kepanasan, nang ini nyaman. Bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya Gon. Ini aku buka pulang versi lahot nang kedua. Imam Ibn Arabi memadahkan jakanya iblis itu tambus. Inya ahli surga. Paham lah? Ya kalau sayangnya iblis kada tambus. Paham ya? Tambus sih kalau tambus memandang siapa namu harek di belakangnya itu. Nah, nih sekarang mana yang lebih rasional? Nang menurut muridnya Imam Ibn Arabi. Aku kan lagi ngarang sidin, cuman karena aku kalau kada salah Imam Zunun Al-Misri atau siapa murid Imam Ibn Arabi yang mengugon. Sebujurnya iblis ini tambus. Hah? Dan iblis pun ahli surga. Kayak pasal sesat pengajian. Tapi curang itu imam hari minggu tadi aja. Ada urusan. Saya akan dari imam orangnya minggu tadi aja. Live streaming gue ada urusan. Haram, aku buka situ. Nah, kayak ini kan iblis 80.000 tahun jadi guru malaikat. Waktu Allah perintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam, iblis kadahakon, kadahakon kalau jir Tuhan, hai iblis, kenapa kamu kadahakon sujud Nabi Adam? Bepandir langsung lah Tuhan lawan iblis. Makhluk ma'rifat mana nang kau bepandir langsung lawan Tuhan? Paham gak kok? Sealim-alimnya kita suahlah bepandir langsung lawan Tuhan. Sok-sokan menghina iblis. Iblis bepandir langsung, hei iblis itu Tuhan, kenapa kamu dapat sujud lawan aku? Ya Rabbi, ana khairu minkum. Wah, disetting sudah. Teks narasinya memang kayak buktinya di skrip sesuai itu. Skripnya kan Al-Quran. Iblis tuh amanah banget iblis tuh. Sesuai skrip. Sebab kebaikan ini tidak akan terasa tanpa keburukan. Jadi Tuhan, aku ingin menyeimbangkan dunia ini. Nih aku buka langsung, walah. Ini buka aja lah, tahu lagi deh. Mati kau. Aku pun dapat ilmunya kayak bang, nggak ada membuka, paham abunmu. Nah, dir Tuhan, hai iblis, aku tertinggal sepidol di rumah gue lewat ternyata nah ini, hai iblis, kenapa kamu kadahakon sujud lawan Nabi Adam? Kenapa? Ujar iblis, ana khairu minkum, aku lebih baik daripada inya tan Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtaha min tin. Salah ya, jangan salah Irwan Eko. Aku tercipta daripada api. Anasar api itu lebih dekat dengan Nur Muhammad daripada inya Adam daripada tanah. Aku lebih baik dengannya. Lalu Tuhan membuat sandiwara.
ukhruj, keluar engkau, fa innaka rajim, sesuai engkau terkutuk, terajam, makhluk nang dirajam. Rajam itu hukum kutukan, ada orang berzina dirajam. Rajam itu ya kutukan tadi, hukum kutukan bahasa Arabnya rajam. Makanya orang berzina dirajam sampai mati. Kan ada kutukan nang lebih kutuk daripada mati. Tak kutuk dia penyakit kulit, mending masih hidup. Mun mati dirajam sampai mati itu kutukan paling kutuk sudah. Paham sih Sang? Oke Pak, seru Agon konteksnya. Nah, lalu iblis berpandir lawan Allah Ta'ala. Ya Rabbi, bima agwaitani, wahai Tuhanku, karena engkau telah mentakdirkan aku sesat. Pandir iblis hakikat. Ya Rabbi, bima agwaitani, karena engkau menjadikan aku nih sesat. Ayo, nang jadikan iblis sesat itu siapa? Tuhan. Jer eko, ini gue karena pian sutradara menyuruh ulun berperan jahat. Paham lah? Ini perannya harus kejelasan, ada si U aja dah. O. Ikam wahai peranmu antagonis. Aku sutradara. Wahai guru, karena pian sebagai sutradara mentakdirkan ulun, menyeting di skrip ulun sebagai pemeran antagonis. Paham kok? Paham ini? Pahami betul-betul. Apa tugas pemeran antagonis? Kadang mungkin lo bejikir kisah kan, kadang mungkin jadi Bang Jack kan, kadang mungkin pemeran antagonis kan jadi Bang Jack baik. Iblis kan sudah pemeran antagonis. Apa aja iblis? La uzaina lahumul fil ardi. Aku akan hiasi dunia dengan tipu-tipuan. Berarti ulun nilai spasotara dari nilai menipu, betul aja kok. Merampok atau sombong kisahnya. Bah, mantap. Mau tuh setting tak Ikam dong goreng-goreng itu ampe dulu nih. Ulun di masjid goreng-goreng hari ini kan profesional. Harus memerankan antagonis. Karena kalau goreng-goreng, Bapak Pak, coba tes muha karas kayak Pak. Action. Mun kada karas muhanya gegel. Wah, kada cocok ikam gende diginnya kok kada cocok, kada sesuai ekspektasi. Pun nah. Iblis, karena engkau telah menyebabkan aku sesat. Kemana iblis menyandarkannya? Ke hakikat, ke Allah. Walaupun itu kada beadab iblis itu, tapi bujur. Ini dari sisi adab kita lepaskan dulu. Ya kalau la uzaina lahumul fir ardi. Aku akan hiasi dunia. La ugainahu ajmain, dan aku akan tipu seluruh manusia. Lalu iblis pada ya Allah ya Rabbi, karena engkau telah menjadikan aku sesat, silahkan. Siap dari iblis. Iblis siap menerima peran itu. Tapi aku berdoa, ya Allah, panjangkan umurku beserta keturunanku hatta yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Pertanyaannya gue, takabul doa iblis. Ayo kita nang sembahyang nabi haki Lailatul Qadar, panjangkan sampai hari kiamat. Kira dikabulkan Tuhan kada doa kita. Hebat mana doa kita, doa iblis. Coba gue, bahkan hebat doa iblis ini. Kabulkanlah, jadikanlah aku dan seluruh keturunanku panjang umur hatta yaumul qiyamah. Bayangkan iblis sak pasukan-pasukan yang berapa triliun gitu manusianya, takabul panjang umur hari kiamat. Kok doa orang makrifat mana kok bisa takabul kayak itu? Nih pemahaman murid Imam Ibnu Arabi. Doa orang makrifat mana sampai anaknya tuh kada 7 turunan lagi sampai hari kiamat, berjuta-juta turunan, pintar ya. Coba pahami di sini. Dir Tuhan naam langsung kontan kok, kadang 3 hari jadi kabulakan. Tawasul kita tuh bertawasulan, iblis tuh kada berselawat, kada bertawasulan, langsung makam kon, Pak. Ya Tuhan, mun kaitu panjangkan umurku dan keturunanku. Iya, ya Tuhan, langsung. Cepatnya. Coba kok. Dan sampai sekarang panjang umur iblis. Coba Pak Irwan. Mun kada makrifat. Ayo, ahli ibadah mana sedunia ini ya. Berdoa langsung iya ya Tuhan.
Aku ini sudah 12 tahun berdua, alhamdulillah takabul. 12 tahun hanya iblis saya itu berdua, iya langsungan mana. Coba kau. Ini secara makna. Inilah yang diajarkan oleh guru kita. Guru kau tuh nang lahot, nang tajun langsung. Belingsir sedikit kolah. Nah sudut pandang ini kau berarti iblis memerankannya. Lah apa tujuannya iblis suka itu? Untuk menguji manusia. Nah, jadi sasaran uji di manusia. Nah, pahamlah kita amang eko air. Dalam setiap pertandingan, kita disuruh buka mulai ke sini. Ini tugas kita. Ikam lari dari sini sampai ke sini. Tapi Allah si panitia membuat pengecoh. Ada di sini orang baju weler. Inilah iblis. Ada di sini orang apakah? Saya kira bersinggah ke sini inya, bersinggah ke sini, bahkan mungkin disemakan ke situ. Ini ulah panitia juga nih untuk mengecoh sebagai tantangan bagi manusia. Karena yang jadi khalifah itu adalah manusia, manusialah yang diuji. Paham Pak? Iblis itu berperan sebagai pengecoh. Ikam buka dan star nih finish. Nah, ikam buka masih sini. Oke tuh guru lagi. Tapi kok ada buaya 50 ekor di sini. Di antaranya nah. Buaya ini menggagalkan. Sekira ikam kada mulus ke sini. Sokor-sokor bisa ke sini. Tapi bila ikam kada jadi, kada lulus lah ikam. Bahkan instruksiku kayak apa kok? Instruksiku jangan sampai kamu tertipu atau tergigit buaya. Gurunya aneh. Nyuruh ulun jangan sampai terikut buaya. Seorang nama deki. Nah, paham lah. Tuhan jangan sampai engkau tertipu dengan tipu daya. Tapi siapa namanya iblis? Nah, nang menciptakan iblis siapa? Paham Berwan? Dua hal yang kontradiksi. Aku mulai pertandingan sutradara. Lari masih sampai sini. Ku beri 50 juta. Anggap 50 juta tuh surga ada hadiah. Value. Apa? Reward. Ya kan? Tapi Joko punya lempeng aja. Kan mana? 50 juta lempeng lah. Jaka anak mau suruh buka enak aja. Memang anaknya gorila sih tak. Anaknya macan di sini. Anaknya buaya sini. Ya kalau salah. Anaknya apa Nyamuk. nyamuk kan kada salah. Apa kan? Jab kali sini. Boleh ya kan. Anaknya. Jakolah ingat. Kalian harus fokus menuju ke finish ini. Jangan hiraukan singa, jangan hiraukan beruang, jangan hiraukan buaya, apalagi jab-jab gitu paling selesai dah. Lay-lay gitu. Oke lay jamuannya. Tapi kemungkinan lah gue menyoal. Bungulan panitia nih. Nyuruh kan ke situ. Jangan hiraukan singa, jangan hiraukan harimau. Saurang nama mandeki di situ. Protes gitu lah. Ujar pada ya iyalah ku lagi kenyamanan banget kamunya langsung. Paham? Itulah fungsi iblis sebagai rintangan tadi. Maka iblis itu berupa Allah. Serigala berupa macam-macam tadi. Nah, siapa nama kehendaki iblis itu? Allah. Dikabulkan doa aja lo. Anak cucu iblis sampai hari kiamat wahai. Hidup. Ayo doa ma'rifat mana nang takabul itu. Pahami bujur-bujur. Ini mazhab kedua. Walaupun inilah kita ini memandang Nur Muhammad di Medan sudah lagi. Nah, itulah dua pandangan dan itu lebih rasional. Apa hasilnya ikan buka mulai sini ke sini, ikan benci serigala, ikan benci warik, ikan benci apa sih kamu benci tuh?
Nang penting ikam buka kau menghindari beritaan. Ikam benci kah? Kada pengaruh. Biar ikam cintai serigala itu. Karena ini anda kan bos dua, tapi kan jer bos hindari. Membenci ya kan jadi hasil juga. Membenci kau datang saya membenci bakal helan serigala karena benci. Timbulnya mana? Kan sampai ke sini. Pahamlah di situ. Karena membenci kan jadi hasil. Cintai hak beritaan. Karena itu kan panitia juga. Paham ya Kak Siti? Nah, ila tapi jer iblis han satu nang kada kau ganti ila min ibadatin al mukhlasin, kecuali orang yang mukhlas dalam beribadah itu nang kada kau ganggu. Han mun iblis dasar buta kakak beritaan ganggunya. Iblis memberikan pengecualian. Coba Pak Erwan. Berarti iblis ini mitra Tuhan sebenarnya. Nah sekarang pertanyaannya, iblis adalah musuh Allah. Wah, aku kan setuju. Terlalu hina Tuhan disandingkan lawan iblis. Makhluk tuh lemah. Contoh jagoanlah. Aku ini pegulat profesional. Atau siapa? Mike Tyson, petinju profesional. Ya kalau maka musuh yang setanding melawan dengan Mike Tyson pasti misalkan siapa lagi yang setanding kok petinju lain. Nah, ya kalau tapi bila wah Mike Tyson ini harap bila melawan kaum masjid menang ini sama yang menghina Mike Tyson. Paham kah? Ya. Masa kau menangkan di selevel ikam sandingkan lawan Mike Tyson? Menyanyi. Ya kah? Ahmad Dhani itu kan penyanyi. Maka bila ikam hendak membandingkan Ahmad Dhani, bandingkanlah dengan Ari Lasso. Wah, bagus Ahmad Dhani pada Ari Lasso. Pasangan kita kan bagus. Ya kah? Nah. Atau wah Ari Lasso ini lebih bagus daripada nah. Tapi mau dibandingkan lawan yang menyumbangkan lagu, benyanyi aja sumbang. Anggaplah ada orang ngarannya Kacipot. Wah, bagus Ahmad Dhani pada Kacipot. Sarik sih Den. Atau lebih anehnya aja kok kita bisa samurai. Wah, landap samurai cai. Wah, dia landap samurai mu pada samurai ini. Kan samurai lawan samurai. Tapi lah, wah landap banget samurai kamu landap ini pada tongkatku ini. Tampar mo. Samurai lawan tongkat. Sama lawan mahina samurai. Bujur. Ya kah? Iya. Ada pulang si wah gegah ikam pada si Adol. Bagus. Wah, ikam gegah pada warek. Tamparnya lagi. Ketika manusia itu dibandingkan dengan warek, mahina manusia. Kan kayak itu rival kalau musuh tuh. Nah, memang betul dalam Al-Quran iblis seakan-akan musuh Allah. Tapi dasar bujur musuh kan. Berarti Allah lawan iblis rival. Yakin dasar kayak itu sama menghina Tuhan. Makhluk dihina. Ya kan salah. Nah. Paham kan? Maka kan ada musuh Tuhan tuh. Paham kan? Ini kapasitas meningkat. Kalau kita membandingkan iblis musuh Tuhan, Allah bermusuh dengan iblis, berarti iblis ini rival bagi Allah. Berarti iblis setara lawan Allah. Menghina Allah, kau menghina Allah. Ikam bakal hilang warik, menang kau sama menghina. Bujur kan salah kalau aku bujur kan salah, tapi kenapa harus warik perbandingannya bujur tapi penghinaan itu benar. Jangannya aku lawan si Anu kah? Oke, sama pada genal awak lawan warik tampar hendak ada tampar orang gila tampar
kalau kok. Kan ini kolah. Walaupun gitu kita kadang kitab nih, kita lebih banyak. Karena tahu nih Lailatul Qadar sama malam Han, Pak Irwan. Maka tidak ada lagi musuh Tuhan. Berarti kalau kadang hanya Tuhan yang ada. Hanya Dia yang ada. Berarti selain daripada Dia kenyataan daripada iya. Nah itulah kok bisa takabur, kok bisa iblis di surga asalnya. Tuhan kada tahu kah? Kok ada settingan. Jadi iblis nih operasi intelijen Tuhan, paham kah? Agen intelijen Tuhan, jangan sampai tertipu. Nah paham kalau agen Tuhan, paham dah itu. Maka iblis akan masuk surga. Tapi karena di akhir di mana? Ya di neraka. Tapi tenang, karena surga dan neraka pada sebagaimana malaikat sebagaimana malaikat Jabaniyah. Ada sebuah terdengar riwayat malaikat Jabaniyah luyuh di neraka tidak pernah. Nah, oleh karena itu Bang Eko, kita ini berterima kasih kepada iblis. Pak. Karena dunia nang mentereng ini karena iblis. Karena nafsu itu iblis. Paham lah? Buktinya di zaman Nabi sudah kisahkan. Nabi melihat sahabat sembahyang subuh, tontong sembahyang subuh, sembahyang duha. Betikar di sembahyang Nabi itu bingung. Tontong dah waktu duha selesai, kenapa sahabat ini masih berzikir aja? Kadang hendak ke pasar kah? Kadang hendak bercari kah? Kadang hendak mengumpulkan dunia kah? Sampai jam 9 pagi, sampai setengah 10. Wah heran nih, kan bilang keluar masjidnya. Ada apa ini? Ya kah? Keluarlah Nabi pada masjid, menemui iblis diikat di pohon kurma. Raja iblis, ya kan Berwan. Takajud Nabi, lah. Raja iblis diikat di pohon kurma, ini ada apaan ini? Wahai Raja iblis, siapa namanya ikat pian? Sayyidina Umar. Ya kalau Don. Kenapa? Iya di sudah umat nih. Baik ikat iblis, cocok kada kepasaran. Dilepaslah oleh Nabi iblis. Paham? Bebas. Begitu iblis bebas Pak Irwan, turunan langsung ketipukan pada masjid. Mencari dunia, maka dunia namun tereng ini karena iblis. Kasus yang ada ini karena iblis. Berterima kasihlah kepada iblis. Masjid dan hara-hara itu karena iblis. Orang menyumbang asalnya karena baga, karena riya, boleh jadi. Ya Allah. Tapi jikalau kada ada sumbangan orang dengan riya ini, kada jadi masjid. Coba. Masjid dan mentereng sekilas tempat ibadah itu karena iblis. Apaan pengajian kayak ini? Begitulah hakikatnya. Itu dijelaskan oleh para ulama sufi. Sadarkah engkau? Ini aku nih hasil membaca berita kayak apa di memori ini udah kayak keluaran kan. Sadarkah engkau kemegahan dalam ibadahmu karena iblis. Jaka iblis kadida bapak kita hebat banu dunia bapak berharap coba gon mun iblis kadida nafsu kadida toh bapak kita berharap dunia bapak kita berharap rumah asal kawan guring kita kalah asal kawa betaduh kan kada mungkin nang ada cat kuning hijau biru masjid ini dia asal kawa sembahyang iya sudah kada mungkin ada ukir-ukiran kan masjid tuh ukiran bukan wajib tehel kabekeramai kada wajib nang penting kawa betaduh kawa sembahyang kan itu jadi dah ya mana ukiran nang sebelah nang pagar itu kaca apalagi kipas angin itu lapangin tuh tambahan karena jakanya kadidu iblis kada mentereng masjid tuh kaligrafi apa hubungan dengan kaligrafi lawan kau sembahyang kada ada hubungannya kok tapi kita akan menyumbang gesan kaligrafi masjid padahal lalu kada ada hubungannya bujuran tuh ikan hendak punya kaligrafi di masjid mun kuler sembahyang tatap taraka artinya apa hubungannya
Ini majelis tak kayak ini orang kada becak. Mbah, oke kita cat apa hubungannya? Mana kuliah aja. Pray. Paham lah kok. Pray. Coba. Nah, lalu dihiasi kalau yang lagi la uzaina lahum fil ardi. Aku akan hiasi dunia. Siapa no pada itu? Iblis. Hiasi dunia nih. Nih, hakikat nama hiasnya gerak siapa? Gerak iblis yang diridhoi, itulah hiasan dunia. Gerak iblis dan halal. Apa? Macam-macam aja orang di pandir aja. Begitulah. Kan jelas. Ya Rabbi bima gue tadi la uzaina lahum fil ard. Aku akan hiasi bumi. Zaman purba orang di gua hidup aja. Zaman Nabi Adam di gua. Nabi Ibrahim lahir dibesarkan di gua. Nabi Musa di istana. Ya kalau Musa Samiri di gua. Ashabul Kahfi di gua. Guringai orang. Dingin lagi. Bang, kenapa ada rumah coba? Rumah itu kan yang penting tinggal. Kalau guring, kalau berteduh, ya kalau ada penting kalau ukiran nang hatapnya nang ini. Nang tinggi tantang. Apa itu pentingnya kan? Ada penting sujudin tuh. Cuma kan ada itu kan ada remi. Mubajir ya, bangsa akan-akan gitu. Tapi itulah hiasan. Dan itu kan ada masalah. Nah, siapa itu? La uzaina lahum fil ardi. Aku yang akan menghiasi dunia itu. Maka masjid nang mentereng, rumah nang mentereng karena gerak iblis. Karena iblis itu tujuannya menipu manusia dengan dunia. Ya kalau cuma dia enggak beretan kira alim beretan kita namanya diskotik kan ada. Ya kalau Pak Irwan. Hah, ini salah. Kadang-kadang sejam. Kan tergerak kita gunain. Ya kalau gun. Kalau Allah Ta'ala berfirman wahwal qahiru fauqa abdihi. Allah Ta'ala juga mengerasa atas segala hambanya. Nah itulah pengajian kita untuk kitab Asar Salah malam hari ini. Jadi kita kayak jangan memandang iblis, hakikatnya dipandang muharik di belakangnya Nur Muhammad. Itu aja. Aku terus meningkatkan kapasitas kita supaya sampai iblis pun kadang kita ikhtiar. Ternyata itu operasi intelijen Tuhan. Artinya Tuhan tuh memasang jebak di situ. Positif iblis itu sebujurnya. Karena lampu ini bisa nyala karena ada positif dan negatif. Positif itu unsur ilahiyah, negatif itu unsur rububiyah. Coba gue. Kita nih kadang-kadang anak buka puasa nah iblis mana tukar bingka, tukar ini, tukar. Membawa berkah tuh iblis. Para penjual pasar Ramadan tuh. Begitu sampai bukaan hilang iblisnya. Saya kita udah dimakan. Ini sampai isuk karas belum kulkas bingga orang. Ya kalau nah mudah-mudahan berkah manfaatnya. Mudah-mudahan kita alim ya selevel guru-guru kita Ustaz Guru Mukni Abul, Ustaz Abdurrahman Asy-Syafi'i, Ustaz Muhammad Fazil, Profesor Umar Guru Negara Abbas itu inilah guru-guru kita yang utama lah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.